warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladzina istafa ma ba'd. Qala ta'ala ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ila akhiril ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wadidtu anni laqitu ikhwani. Qala faqala ya ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam awalaysa nahnu ikhwanuk. Qala antum ashabi walakin ikhwani alladzina amanu bi walam yarawni. Atau kama qala sallallahu wassalam, rawahu Ahmad. Hadirin jamaah Masjid As-Salafiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, sungguh aku ingin berjumpa dengan saudara-saudaraku. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudaramu? Maka Nabi menjawab, kalian adalah sahabatku. Saudaraku adalah orang yang beriman kepadaku sedangkan dia tidak melihatku. Coba renungkan baik-baik ini perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW menganggap saudara kepada orang yang beriman kepada beliau sedangkan tidak berjumpa, tidak melihat beliau. Artinya orang Gang Mawar ini, orang Karang Endah ini, orang Palembang ini diakui oleh Rasulullah sebagai saudara. Pak Jenggot ini diakui oleh Rasulullah sebagai saudara. Kita kalau diakui sebagai saudara oleh bupati saja, kita itu akan menjaga nama baik bupati. Kita tidak akan bertingkah laku yang akan menurunkan derajat dan martabat Pak Bupati. Kita tidak akan berkata-kata yang mengakibatkan Pak Bupati bersedih atau murka. Sekarang yang mengakui kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah pantas ini kita berlaku yang membuat Rasulullah SAW bersedih? Apakah pantas kita berlaku yang membuat Rasulullah SAW kecewa? Yang membuat kedudukan Rasulullah ini menjadi terhina gara-gara kelakuan kita sebagai orang yang diaku sebagai saudaranya? Tentu tidak, hadirin yang mulia. Kita akan berusaha keras bagaimana menjaga nama baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersedia insyaallah? Menjaga nama baik Rasulullah dengan mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kedatangan kita salat berjamaah di waktu asar ini adalah bagian daripada usaha kita menjaga nama baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kedatangan Rasulullah ini adalah untuk merubah kehidupan kita. Dahulu manusia ini sibuk dengan dunia. Mereka ngejar-ngejar dunia sehingga mereka dijatuhkan Allah dalam kebinasaan. Sebelum datang Rasulullah, orang-orang terdahulu disebut orang jahil. Sebelum datang Rasulullah, orang-orang dahulu disebut sebagai orang yang tidak beradab. Sebelum datang Rasulullah, orang-orang itu disebut sebagai orang yang senantiasa bermusuhan, senantiasa perang, dan kehidupan mereka miskin. Tapi kedatangan Rasulullah, hadirin yang mulia, kemudian mengajak manusia ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berubah kehidupan. Rasulullah beritahu kepada manusia, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menciptakan kamu
dialah yang menjamin rizki kamu. Dan Allah mengumumkan, Nabi SAW menyampaikan dalam hadis qudsi, ya ibadi, khalaqtuka lil ibad fala tal'ab, wa qasamtu laka rizquka fala tat'ab. Wahai hambaku, aku menciptakan kamu untuk beribadah. Jadi maksud Allah Ta'ala ciptakan kita beribadah untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fala tal'ab, jangan bermain-main. Jangan bermain-main dalam solat. Jangan bermain-main dalam ta'lim. Jangan bermain-main dalam zikir ibadah. Jangan main-main dalam dakwah. Dilarang keras oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita bermain-main dalam perkara ibadah kepadanya. Karena Allah jamin, wa qasamtu laka rizquka, aku yang jamin rizki kamu. Orang-orang dahulu faham hadis ini, sehingga mereka bersungguh-sungguh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun mereka tengah nyangkul, datang panggilan dari masjid, kumandangkan surah azan, langsung mereka tinggalkan cangkulnya. Walaupun mereka sedang bersama dengan keluarganya, ketika terdengar suara azan langsung tinggalkan keluarganya. Walaupun mereka tengah berada di tokonya, di tengah perdagangannya, ketika terdengar panggilan azan langsung tinggalkan tokonya, perdagangannya. Mereka berada di kantornya, di pabriknya, di kabinetnya, ketika terdengar panggilan azan langsung mereka tinggalkan kabinetnya. Kenapa? Karena mereka paham siapa yang memanggil. Hari ini orang tidak mengenal siapa yang memanggil. Orang hari ini tidak mengenal siapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena itu datang Nabi mengenalkan Allah adalah Rabbul Alamin, yang menciptakan semesta alam ini adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dialah yang menjamin rizki kalian. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang berjalan di muka bumi melainkan dalam jaminan Allah rizkinya. Maka hadirnya mulia, kalau orang ini sudah jamin rizkinya, maka harusnya dia mengerjakan tugas-tugas yang dibebankan kepada dia. Seorang bupati menjamin rizki ASN umpamanya, maka ASN ini tidak perlu sibuk lagi untuk urusan-urusan mencangkul di ladang, untuk membuka toko. Dia cukup mengerjakan tugas-tugas dari bupati, nanti akan datang gajinya. Hari ini Allah perintahkan kita, jangan bermain-main dalam perkara ibadah. Jangan bermain-main dalam sholat. Jangan bermain-main dalam dakwah. Aku jamin rezeki kamu. Allah yang jamin. Dan Allah ciptakan alam semesta ini. Sudah sering kita dengar ulama menyebutkan, ad-dunya khuliqat lakum. Dunia ini diciptakan untuk kamu, silahkan ambil. Wa antum khuliqtum lil akhirah. Kamu ini diciptakan untuk akhirat. Dunia ini bukan tempat tinggal kalian. Dunia ini tempat ngampir ngombe. Dunia ini tempat mampir minum sementara. Bukan tempat tinggal kalian. Dunia ini adalah tempat mampir sementara untuk buat persiapan akhirat. Buat persiapan akhirat itu bukan dengan menggali gunung, bukan dengan menyeberangi lautan, bukan. Buat persiapan akhirat dengan dakwah, dengan taklim, dengan zikir ibadah, dengan khidmat, melayani tamu-tamu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka datang jauh dari India. Dia datang dengan istrinya. Seharusnya satu Indonesia ini gembira dengan kedatangan mereka ini. Di dunia ini ada sekitar 200 negara. Allah pilih mereka ini datang ke Indonesia. Di Indonesia ini ada 17.000 pulau. Allah pilih dia datang ke Sumatera. Di Indonesia ada
514 kabupaten Allah pilih datang ke Muara Enim. Ada 34 provinsi Allah pilih datang ke Sumatera Selatan. Ada 8.000 desa Allah pilih datang ke Karang Endah. Bukan tamu sembarang tamu ini. Ini pilihan Allah Subhanahu wa taala datang ke tempat kita. Seharusnya kita gembira dengan kedatangan mereka. Kita tinggalkan semua aktivitas kita sambut kedatangan mereka. Dan ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya. Ini perintah Nabi. Bukan perintah gubernur, bukan perintah bupati, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini ada ukuran iman. Orang-orang beriman diuji dengan kedatangan tamu. Sampai Nabi memberikan standar, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman kamu sampai kamu mencintai saudaramu seperti kamu mencintai diri sendiri. Kalau kita ini belum mencintai mereka sebagaimana kita cinta pada diri sendiri, belum sampai kepada derajat iman yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disebut saudara ini dalam Islam? Ini Allah sebutkan dalam Al-Quran. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu bersaudara. Faslihu baina akhawaykum. Banyak yang salah paham karena itu faslihu. Betulkan, luruskan, faslihu, islahkan. Mereka salah paham. Dikira yang namanya saudara tuh yang dipersaudarakan oleh KUA. Kalau dipersaudarakan oleh KUA, kalau dia bercerai suami istri ini, berhenti jadi saudara, berhenti jadi ipar, berhenti jadi mantu, berhenti jadi mertua. Dipersaudarakan oleh negara, sebangsa dan setanah air. Kalau dia pindah ke warga negaraan, berhenti jadi saudara. Tapi kalau Allah yang persaudarakan, innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman bersaudara, maka pasti tidak ada yang dapat memisahkannya. Bahkan Nabi SAW menegaskan bahwa al-muslim akhul muslim. Orang Islam ini bersaudara dengan sesama orang Islam lainnya. Yang namanya saudara, kalau saudara kita lapar, maka kita tidak boleh kenyang. Itu namanya saudara. Kalau saudara kita kenyang, kita kenyang, itu namanya saudara. Bahkan orang-orang dahulu rela dirinya lapar, rela istrinya lapar, rela anaknya lapar demi mengenyangkan saudaranya. Turun ayat dari langit, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka sedang dalam keadaan memerlukan, sedang berhajat yang sama, tapi lebih mendahulukan saudaranya. Begitulah hubungan persaudaraan yang dibangun oleh Rasulullah, dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dirinya mulia, ini saudara kita kepingin berjumpa dengan orang-orang di kampung ini. Mereka ingin mengajak orang-orang ke rumahnya putrinya Pak Ahmad. Mereka ingin orang-orang kampung seluruhnya datang ke sana, ibu-ibu seluruhnya datang ke sana. Jangan ada satupun ibu-ibu di kampung ini yang tidak datang ke rumah putrinya Pak Ahmad ini. Ibu-ibu datang juga dalam keadaan penuh perjuangan. Ada yang sakit pakai kursi roda. Mereka ini pergi meninggalkan negaranya. Antar negara, antar pulau, antar provinsi mereka pergi. Sekarang kita tinggal jalan sedikit saja. Mungkin 100 meter, 200 meter, mungkin 10 kilo, 20 kilo. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan perjuangan mereka. Jadi kita ajak nih saudara-saudari kita berjumpa dengan orang-orang kumpul. Ajak seluruh kaum perempuan datang ke sana. Jam 4.30 nanti akan ada taklim dan jam 5 nanti bayan.
Bersedia insya Allah? Jangan khawatir, Allah akan ganti perjalanan saudara, setiap langkahnya untuk sama-sama mendatangi saudara. Karena Allah semata, Allah akan gantikan dengan rizki yang lapang. Allah akan panjangkan umurnya. Ini janji Allah Ta'ala dan Rasulnya. Maka insya Allah kita semua bersedia. Bawa istri ke sana, bawa anak perempuan ke sana, bawa ibunya ke sana. Bersedia insya Allah? Jazakumullah khair. Subhanallah. Subhanallah. Cambiabei.